Gurda-gurdi atau gundala-gundala. Gundala-gundala adalah sebuah tarian yang sampai sekarang masih dilakukan oleh masyarakat di Tanah Karo. Penari yang menarikan tarian ini menggunakan topeng kayu. Biasanya tarian ini dilakukan untuk memanggil hujan. Pada mulanya, atraksi ini ditampilkan di Desa Lengga mengisahkan cerita rakyat si Gurda-gurdi. Alkisah di masa lampau di dataran tinggi Karo, hidup masyarakat yang rukun dan damai dipimpin seorang raja yang disebut Sibaya. Sang raja memiliki satu-satunya keturunan, yaitu seorang anak perempuan. Anak raja diperlakukan sebagai seorang putri yang sangat dimanjakan raja dengan sejumlah dayang-dayang yang senantiasa siap melayaninya. Setelah dewasa, sang putri menikah dengan seorang pemuda yang gagah perkasa, seorang pegawai istana yang saat itu bertugas sebagai kepala pengawal raja. Sang pengawal raja diberi jabatan baru sebagai panglima kerajaan. Suatu hari raja mengajak panglima untuk berburu di hutan yang lebat. Di tengah hutan rimba, rombongan ini bertemu dengan seekor burung raksasa. Burung yang sangat sakti jelmaan seorang petapa yang sakti mandraguna bernama Gurda-gurdi. Burung Gurda-gurdi tidak seperti hewan lainnya. Dia mampu berbicara seperti layaknya seorang manusia. Pada saat rombongan raja dan panglimanya bertemu dengan burung ini, burung Gurda-gurdi menyapa. Salam sang raja seraya menunjukkan rasa hormatnya, membuat panglima raja menaruh simpati dan mengajaknya pulang untuk tinggal di istana raja menemani istrinya, sang putri raja. Hari-hari kehidupan sang putri yang ditemani Gurda-gurdi bertambah ceria dan bahagia, karena pada saat panglima kerajaan suaminya melaksanakan tugas keluar daerah, Gurda-gurdi mampu menghibur sang putri sekaligus mampu memberikan perlindungan yang sempurna, karena burung jelmaan pertapaan sakti ini tidak hanya tangguh dalam dunia persilatan, namun juga ampuh menangkal semua jenis racun, mantra, guna-guna, termasuk ilmu santet. Sisi lain dari kesaktian Gurda-gurdi ini, ada pantangan yang telah disumpahkannya sejak dahulu, yakni paruhnya, yang merupakan simbol kehormatannya tidak boleh dipegang oleh siapapun. Suatu ketika selagi sang putri asik bercanda dengan putri raja, tanpa sengaja sang putri memegang paruh Gurda-gurdi yang membuat burung ini berang dan menunjukkan sikap yang tidak bersahabat. Mengetahui keadaan ini, panglima raja, suaminya, berusaha membujuk Gurda-gurdi dengan mengelus paruh burung tersebut. Ketidaktahuan keluarga raja atas karakter dan sifat Gurda-gurdi membuat terjadinya kemarahan yang berulang, karena paruh Gurda-gurdi kembali dielus. Padahal tindakan tersebut dianggap sang burung sebagai bentuk pelecehan yang sangat menyakitkan. Gurda-gurdi menjadi marah besar dengan mata merah dan bulu berdiri. Dia melakukan sambaran dan pukulan ke arah panglima. Semakin lama pertarungan kedua jawara saat ini bertambah sengit. Sang panglima pun tidak kalah sigap. Sebagai pria sejati yang gagah perkasa dan sakti mandraguna, dia tidak mau dipermalukan oleh seekor burung. Pertarungan yang sengit terus berlangsung selama beberapa hari. Banyak kerbau mati terkena pukulan jarak jauh salah sasaran serta pohon-pohon bertumbangan akibat pertarungan kedua jawara, dan belum ada tanda-tanda menunjukkan pihak yang lebih kuat atau yang lebih lemah. Melihat bahwa pertarungan ini telah menimbulkan keresahan bagi raja dan seluruh istana raja, raja memerintahkan para pengawalnya untuk membantu panglima dengan menyalurkan tenaga dalam dari jarak jauh. Akibatnya, Gurda-gurdi terhempas ke tanah terkena pukulan mematikan di bahagian kepalanya. Sesaat kemudian sang putri menyatakan yang sebenarnya, bahwa sebelum kejadian itu Gurda-gurdi telah memberitahukan bahwa titik kekuatan mistisnya terletak pada paruhnya. Oleh karena itu ia tidak mau seorang pun menyentuh bagian tubuhnya tersebut. Akibat kelalaian sang putri dan ketidaktahuan panglima, Gurda-gurdi sudah tidak ada lagi. Kematian Gurda-gurdi dihormati sebagai kematian seorang pahlawan kerajaan. Seluruh istana berkabung, rakyat ikut berkabung. Bahkan hari tiba-tiba mendung dan menitikkan air tanda berkabungnya.
Hujan deras pun melanda seluruh negeri. Demikianlah setiap kali atraksi atau tarian gundala-gundala dilaksanakan dalam upacara Dilowari Udan atau memanggil hujan, akan diakhiri dengan suatu keadaan turunnya hujan deras.